Siapa ini? Siapa dia? Amir anakku mana? Amir mana? Jawab! Bos Amir dibunuh sama Bisma, Bu. Ngecer! Orang itu harus membalaskan kematian kakak. Tenang aja, Bu. Aku pasti akan membalaskan dendam Mas Amir. Ibu gak bisa tenang! Ibu gak bisa tenang! Sebelum nyawa anakku dibalas dengan nyawa mereka! Nyawa Bisma! Bukan dia melakukan itu, Ma. Dia nggak pantas untuk masuk penjara. Lepasin, Pak. Lepasin anak saya. Bu, maaf, Bu. Tolong minggir, Bu. Pak, jalan, Pak. Lepasin. Bukan dia melakukan itu, Pak. Pak. Tolong, Pak. Ibu bangun, Bu. Kenapa hidup keluarga kita jadi seperti ini, Mbak? Sabar, Bu. Bu. Semua itu gara-gara kamu, Aisyah. Kenapa kamu biarkan Mas Bisma mencampuri urusan mereka? Sekarang lihat akibatnya. Mas Bisma ditangkap polisi. Kamu pikir kamu yang akan menanggung semuanya, ha? Bukan kamu, tapi aku, Aisyah, aku. Kalau calon suami aku tahu Mas Bisma masuk penjara, kamu pikir dia bakal masih mau menikahi aku, ha? Ya Allah, bagaimana kalau mereka membatalkan pernikahan itu? Bagaimana dengan bayi dalam kandungan Kak Vita? Orang-orang akan tahu kalau Kak Vita hamil di luar nikah. Aku gak mau pernikahan aku gagal. Aku gak mau. Vita, cukup! Apa kamu cuma mikirin diri kamu sendiri, ha? Apa berarti kamu gagalkan pernikahan kamu, Fit? Setelah ini kamu bisa mencari orang lain untuk dijadikan suami. Coba kamu lihat aku. Aku harus menanggung beban semua ini. Aku harus kehilangan suami aku, Fit. Anak aku harus kehilangan ayahnya. Dan aku nggak tahu aku harus ngadu kemana. Anak aku juga nggak tahu harus minta tolong kemana, Vita. Dan gimana caranya aku bisa membesarkan anak aku tanpa seorang suami? Ya Allah, alangkah mengerikan akibat dari semua ini. Kenapa aku tidak berpikir sebelumnya? Karena semuanya sudah terlambat. Sekarang nggak ada gunanya lagi, Fit. Nggak ada gunanya untuk membandingkan siapa yang lebih menderita. Sekarang kita harus pikirin ibu karena ibu yang paling menderita di sini. Kamu sadar gak? Di saat seorang ibu kehilangan anaknya, itu artinya dia kehilangan nyawanya. Kamu ngerti? Bu sadar, Bu. Kita butuh ibu.
Bangun, Bu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Bu Ningrum. Nah, Ibu kenapa? Ibu pingsan. Coba kamu ambil muka Ibu teh ya. Mama, kenapa Papa tidur di sini nggak di kamar aja? Pak, bangun, Pak. Bangun, Pak. Sayang. Papa gak akan bangun lagi, Nak. Kenapa? Kenapa? Papa udah meninggal. Papa! Ini semua kesalahan Papa. Walaupun Papa suka marah-marah sama kalian, kita harus doain Papa ya. Kita semua sayang sama Papa kan, Nak? Iya, Bu. Iya, Bu. Saya datang ke sini mau menyelamatkan Sakinah dari kebodohan. Dengan mas kawin dibayar tunai. Mama yang tenang di sana. Aku dan anak-anak kita sudah ikhlas. Semoga Allah mengampuni segala dosamu, Mas. Minggir kamu! Jauhi putraku. Saya muak lihat air mata buaya kamu. Jangan berpura-pura. Jangan main drama di rumah saya. Saya tahu kamu senang kan? Lihat anakku mati. Maksud Ibu apa? Dasar perempuan pengkhianat. Anakku mati di tangan bekas pacar. Itu kan yang kamu inginkan. Sekarang kamu senang. Tertawa kamu. Tertawa! Demi Allah, tidak ada sedikit pun keinginan aku menyelamatkan suami aku. Bagaimanapun dia adalah ayah dari anak-anak aku, Bu. Hei! Kamu pikir saya percaya sama mulut busuk kamu? Justru aku yang mau tanya, orang tua macam apa Ibu ini? Di saat anak kandungnya sendiri meninggal, tapi tidak ada satu tetes pun air mata yang jatuh dari air mata kamu, Bu. Di mana hati kamu, Bu? Di mana perasaan kamu? Diam kamu! Air mataku sudah kering karena ulah kamu. Bawa dia pergi. Saya tidak mau air mata buayanya ini mengotori jenazah. Izinkan aku pergi untuk terakhir kali. Pergi! Bu, izinkan lepasin. Mas, lepasin aku. Mas, Ibu, izinkan aku di sini, Bu. Ya udah, Tin. Kita cabut yuk. Males ngelihat drama-drama. Ya, Bu. Ibu akan balaskan dendammu, nak. Mereka harus membayar mahal atas ganti nyawamu. Aku akan membalaskan dendam kamu. Hentikan! Kalian jangan main hakim sendiri. Pak, Bapak nggak usah ikut campur, Pak. Bapak harus serahkan dia karena dia harus membayar kematian kakak saya, Pak. Negara ini negara hukum.
Percayakan masalah ini pada hukum. Kakak kamu akan mendapat keadilan. Dan orang ini akan mendapat hukuman yang setimpal. Alah, Pak. Saya belum puas kalau orang ini belum mati di tangan saya sendiri, Pak. Kalian jangan coba melawan apa. Atau kalian ingin berhadapan dengan hukum? Paham? Boleh masuk. Siapa? Nah, kamu dengar? Kamu akan mati di tangan aku suatu saat. Sekarang pergi. Pergi. Bunda Rom sudah siuman. Bisma! Bisma, mana anakku? Bisma! Aku harus bebaskan Bisma! Siapa yang akan menjaga kalian, nak? Siapa yang akan menjaga keluarga kita, nak? Apa jalan suami kamu masih melanjutkan pernikahanmu? Hah? Dengan kejadian ini? Bisma! Seharusnya aku menghentikan Mas Bisma waktu itu. Bukannya diam aja. Akhirnya jadi seperti ini. Semua ini salahku. Harusnya aku yang menanggung semua. Mas Bisma! Mas Bisma! Mas Bisma! Mas! Mas Bisma! Mas Bisma! Ini siapa? Mas Bisma jauh lebih mereka butuhkan daripada aku. Tanpa aku, keluargaku tidak akan kenapa-napa. Tapi tanpa Mas Bisma, keluarga ini bisa runtuh. Aku harus membebaskan Mas Bisma. Meskipun dengan pengorbanan nyawaku. Mau sampai kapan kalian ikutin aku, ha? Maaf, Mas. Kami hanya menjalankan perintah Ibu Rahayu. Apa Mas berangkat atau tidak? Aku benar-benar nggak ada kesempatan buat kabur. Semalam aku terlambat. Ketinggalan pesawat yang terpaksa menginap di bandara. Tapi mereka terus mengikuti aku. Ini sekarang aku mau masuk ke ruang keberangkatan. Emangnya kalian berdua mau ikut masuk juga? Enggak, Mas. Kami berdua tunggu di sini aja, Mas. Bisma, mana anakku? Bisma! Aku harus bebaskan Bisma! Enggak, Bu, enggak. Kalian enggak akan kehilangan Mas Bisma. Aku akan mengembalikan Mas Bisma sama kalian. Aku akan menyerahkan diri kepada polisi demi kebebasan Mas Bisma. Siapa yang akan menjaga keluarga kita, nak? Bisma! Kalau aku mengaku sebagai pembunuh, aku akan terancam hukuman mati atau dipenjara seumur hidup. Restu, mungkin kita nggak akan pernah bertemu lagi. Aku akan menyerahkan diriku ke polisi dan mungkin akan menghadapi hukuman mati. Lepaskan Aisyah! Nanti kalau ada yang gangguin kamu, bilang aku ya. Ya, Restu.
Harusnya kamu tuh doa yang lain. Karena tanpa kamu doa pas bintang jatuh pun, aku tetap kembali kok. Ke tempat ini, tempat rahasia kita. Lihat, sekarang aku ada di sini kan. Aku harus telepon Aisyah. Aku mau pamit. Dia harus tahu kalau aku udah mau berangkat. Restu. Halo, kamu sudah mendarat? Aisyah, aku ketinggalan pesawat semalam. Dan sekarang aku ikut pesawat berikutnya. Berangkat sebentar lagi. Aku cuma mau pamit sama kamu. Ah gitu. Semoga perjalananmu lancar ya, Restu. Aku nggak akan lama sayang. Aku akan segera kembali. Dan aku akan berjuang untuk cinta kita, apapun yang terjadi. Tapi berjanjilah, kalau kamu akan menunggu aku pulang. Tapi kita nggak akan bertemu lagi, Restu. Sebentar lagi aku akan mendekam di penjara. Mungkin aku akan menghadapi hukuman mati itu. Atau penjara seumur hidup. Kenapa kamu menangis? Apa kamu ragu sama janji aku? Aku percaya sama kamu, Restu. Setiap apa yang kamu ucapkan, kamu selalu buktikan. Tapi apa, Aisyah? Kayaknya kita nggak akan pernah bisa ketemu lagi, Restu. Selamat tinggal, Restu. Mungkin kita nggak akan pernah ketemu lagi. Kenapa, Aisyah? Aku pasti akan kembali lagi. Dan kita akan sama-sama menyatukan keluarga kita. Restu, kamu harus berjanji sama aku. Kamu harus baik-baik di sana. Kamu harus bahagia di sana. Dan jika suatu saat nanti kamu balik ke sini dan gak ketemu sama aku mohon kamu bisa maafin aku. Kenapa kamu bicara seperti itu, Aisyah? Tolong katakan sama aku, Aisyah. Apa yang terjadi sebenarnya? Apa keluarga aku bikin masalah lagi? Perhatian, para penumpang pesawat Turkish Airways dengan nomor penerbangan FP819 dengan tujuan Sydney dipersilakan naik ke pesawat melalui pintu A12. Aisyah, please, Aisyah, tolong katakan sama aku, ada masalah apa sih? Kita mungkin gak bisa bersatu di dalam kehidupan ini. Tapi insya Allah, di akhirat nanti, Allah akan pasti mempersatukan kita. Akhirat? Apa maksud kamu? Ada masalah apa ini? Kenapa kamu... Restu, aku sangat-sangat mencintai kamu, Restu. Maafin aku. Aku harus pergi untuk selama-lamanya. Aisyah! 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 Aku tidak bisa membunuh Bisma, tapi aku akan habisi keluarganya. Dendam Mas Amir harus terbayar lunas. Aku harus habisi mereka. Semuanya. Berhenti! Bagus kamu ada di sini, Aisyah. Jadi aku nggak perlu pergi jauh-jauh untuk menghabisi kamu. Bebaskan Mas Bisma. Dia gak bersalah. Jadi aku minta sama kamu, bebaskan tuntutannya. Bisma nggak bersalah. Kalau Bisma nggak bersalah, jadi siapa yang bunuh kakak aku, Mas Amir? Hah? Aku.
Aisyah, kamu pikir kamu bisa menyelamatkan nyawa kakak kamu dengan cara seperti ini? Hah? Kamu mau mengorbankan nyawa kamu sendiri buat si kurang ajar orang itu? Kamu gak berbohong. Memang aku yang melakukan itu. Dan aku siap mempertanggungjawabkan semua perbuatanku di pengadilan. Bahkan kalau aku pun bisa masuk penjara seumur hidup. Nanti aku minta bebaskan Mas Bisma karena dia sama sekali tidak bersalah. Kalian satu keluarga ini memang menyedihkan ya. Aisyah, kamu nggak perlu bersusah payah seperti ini. Aku pasti kok ngabisin kamu. Gimana bos? Kita kejar aja Aisyah. Nanti aja. Dia pasti muncul lagi kok. Malah bagus. Sekarang Aisyah bisa ngelihat semua orang yang dia sayang jadi mati. Kita habisin aja dulu yang lain. Bu Ranti. The number you are calling cannot receive an incoming call. Ya Allah, HP-nya dimatiin. Gimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Aku harus menemukan Aisyah. Aisyah pasti dalam bahaya besar. Dan aku nggak akan biarkan itu terjadi. Aisyah, ya Allah, nak. Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa tadi kamu bahayakan diri kamu sendiri, sayang? Aku nggak bisa berdiam begitu aja, Bu. Aku harus membebaskan Mas Bisma, dia nggak bersalah. Lalu siapa yang bersalah? Aku. Apa? Jadi perempuan itu pelakunya? Dia sebenarnya yang membunuh Mas Amir? Aku harus segera laporkan ini sama Bu Maya. Aku yang telah membunuh Mas Amir. Aisyah, kamu jangan macam-macam, sayang. Gak mungkin. Kamu melakukannya sendiri. Ibu gak percaya. Aku gak bohong, Bu. Maka dari itu Mas Bisma gak salah. Dia gak bersalah, aku berani bersumpah. Dia gak tahu masalah ini, Bu. Ya Allah. Kenapa jadi begini, ya Allah? Aku juga gak tahu, Bu. Tiba-tiba pisau itu sudah tertancap di tubuhnya Mas Amir. Dan pada saat itu sangat gelap. Tapi aku tahu Mas Bisma sengaja melakukan itu karena dia ingin menyelamatkan aku dari tuduhan itu. Nak, Aisyah tolong dengar ibu. Kamu jangan gegabah, nak. Ibu tahu kamu menyelesaikan masalah, tapi nggak begini caranya. Nanti masalahnya akan jadi rumit, sayang. Enggak, Bu. Aku harus melakukan itu.
Aku harus pergi ke sana karena supaya keluarga aku juga punya harapan lagi. Aku harus pergi, Bu. Aisyah, Aku harus pergi. Aisyah tunggu. Aisyah tunggu dulu. Aisyah, Aisyah. Tuh, pesawat sudah berangkat. Ayo, datang. Ayo, Bang. Mas harus dulu. Maaf, Mas. Ayo, Mas, kami terpaksa, Mas. Mas. Aisyah! Ya Allah. Keluarkan Vita! Vita, keluar! Vita! Vita! Keluar kamu! Kamu mau sembunyi di mana, Vita? Keluar! Dobrak. Kamu pikir kamu bisa lolos dari aku, ha? Kamu gak akan bisa lolos dari aku. Ayo ikut! Lepaskan! Masin! Masin, lepaskan adik saya! Lepas! Diam kamu! Anak saya sebentar lagi mau nikah! Apa kata kamu? Menikah? Keluarga aku sedang dalam berduka sekarang dan keluarga kalian malah seneng-seneng bikin pernikahan di sini. Hah? Setelah kalian membunuh kakak aku, kalian mengejek keluarga kami dengan bikin pernikahan di sini. Enggak. Hari ini nggak akan ada pernikahan. Vita, ikut aku. Vita! Ayo ikut aku. Lepaskan dari aku! Lepaskan anakku! Lepaskan anakku! Vita! Vita! Bu, Ada yang bisa saya bantu? Bu, saya minta tolong bebaskan kakak saya. Karena dia nggak bersalah. Bukan dia yang ngebunuh Mas Amir. Sabar Mbak, pelan-pelan ya. Ceritakan dengan saya apa yang sudah terjadi. Saya yang telah membunuh Mas Amir. Jadi tangkap saya aja, Bu. Bebaskan kakak saya. Aisyah, apa yang sudah kamu lakukan, Nak? Jangan dengarkan dia. Mas, tolong kasih tahu mereka kalau Mas berbohong untuk menyelamatkan aku. Tolong katakan yang sebenarnya, Mas. Aisyah, kamu... Pak, tolong dengarkan saya. Ini adalah kebenarannya. Kakak saya nggak melakukan itu. Saya yang melakukan itu. Saya yang bunuh Mas Amir. Tolong bebaskan kakak saya, Pak. Pak, bukan seperti itu, Pak. Saya pembunuhnya, Pak. Adik saya ini berbohong. Saya pembunuhnya. Keluarga kita butuh Mas. Kalau nggak ada Mas, keluarga kita akan hancur. Semuanya membutuhkan Mas. Jadi aku harap Mas harus bebas. Aku mohon, Mas. Pikirkan keluarga kita, Mas. Pikirkan nasib mereka. Kak Vita yang mau nikah. Ibu, Risma, Mila. Semuanya membutuhkan Mas daripada aku. Jadi biarkan aku yang di penjara, Mas. Biarkan aku yang di penjara. Aisyah. Aisyah, dengar, Mas. Penjara bukan tempat untuk gadis seperti kamu. Enggak, Mas. Aku siap di penjara.
Dan itu lebih baik daripada keluarga kita kehilangan tempat berlindung, Mas. Jadi kasih tahu mereka kalau aku yang salah. Aisyah, dengar aku. Lebih baik sekarang kamu pulang, kamu jaga ibu, jaga Vita, Risma, Mila. Tolong jaga mereka buat aku. Pak, tolong. Tolong bawa Aisyah pergi, Pak. Adik saya berbohong untuk menyelamatkan saya, Pak. Saya pembunuhnya. Bapak punya saksi kan? Yang melihat saya memegang senjata di dekat jenazah korban. Iya kan? Itu bukti nyata, Pak. Tolong, Pak. Bawa dia pergi. Enggak, Mas, saya nggak boleh. Bu Ranti, tolong bawa adik saya pergi. Iya Mas. Tolong pikirkan keluarga kita. Enggak, aku nggak mau. Mas. Kita pulang ya, Mbak ya. Oh, jadi gitu. Akhirnya aku tahu juga rencana busuk mereka. Iya, Bu. Saya juga benar-benar gak nyangka ternyata perempuan itu pembunuhnya. Restu telepon. Sebentar ya. Halo, Restu? Mbak, ini perasaan aku gak enak nih, Mbak. Aku jadi kepikiran rumah. Apa ada yang terjadi sesuatu di rumah, Mbak? Kalau mau bunuh anakku, bunuhlah aku! Diam kamu orang tua. Tanpa kamu minta, giliran kamu akan datang. Tali. Sebentar, nanti Mbak telepon lagi ya. Mbak mau keluar dulu. Ya Allah, ada apa sebenarnya? Kenapa telepon diputus tiba-tiba? Dan itu tadi seperti ada suara tangisan perempuan. Aku harus segera pulang ke rumah nih. Mil? Aisyah. Nangis. Orang jahat itu. Orang itu, Tante. Coba. Ngomongnya pelan-pelan, tarik nafas. Ya, ada apa? Orang jahat itu membawa Tante Vita. Saya takut. Mila, orang jahat itu siapa, Nak? Om Arif. Kalian satu keluarga ini memang menyedihkan ya. Aisyah, kamu nggak perlu bersusah payah seperti ini. Aku pasti kok ngabisin kamu. Jadi dia membuktikan ucapannya. Lepasin aku. Dengerin aku, kakak aku Amir nggak akan masuk dalam kuburan sendiri. Kamu yang akan menemaninya. Tidak. Aku nggak mau ikut dia. Dia itu orang jahat. Aku mau ikut dia ke neraka. Lepasin! Diam! Astagfirullahaladzim. Mau diapakan anakku? Lepasin! Lepasin! Lepaskan adik saya, lepas! Ikut ke sana. Ke neraka. Ya Bu, orang lain aja diajak jalan-jalan ke luar negeri. Dia malah mau jalan ke neraka. Ngeri ya Bu? No. Biarin aja. Restu? Kamu udah balik? Bukannya kamu berangkat hari ini? Aisyah, aku tuh benar-benar cemas sama kamu, Aisyah. Makanya aku memutuskan untuk kembali. Aku gak mau kamu tinggalin aku, Aisyah. Sekarang kamu jujur sama aku. Apa yang terjadi sebenarnya? Ceritanya panjang. Nanti aku ceritain. Tapi ada yang lebih penting sekarang. Tentang Kak Vita. Pak Vita. Iya, jadi Mas Arif datang ke rumah dan ngambil Kak Vita.
Aku mohon sama kamu, Restu. Tolong Kak Vita, aku takut nanti Kak Vita dicelakain sama Mas Arif. Aku akan cari Mbak Vita. Aku akan pulang sekarang dan aku akan bicara sama Mas Arif. Tapi kamu... Nuranti. Iya, Nak. Tolong jagain Aisyah. Jangan bolehin Aisyah ke rumahku. Akan sangat berbahaya buat dia sekarang. Baik, Nak. Aisyah, kamu tunggu di sini. Apapun yang terjadi, jangan sampai kamu ke rumahku. Serahkan masalah Mbak Vita sama aku ya. Restu. Cuman kamu harapan aku. Kamu hati-hati ya. Aku segera ke sana ya. Sebentar lagi kalian akan melihat adik kalian masuk dalam kuburan bersama kakakku. Tapi tenang aja, sebentar lagi giliran kalian akan datang. Rasain tuh. Lo aja lepasin mereka! Mas Amir. Mas Amir. Mas Amir! Kenapa Mas Amir? Mas Amir kenapa? Apa yang terjadi sama Mas Amir? Kenapa Mas Amir meninggal? Kamu mau tahu apa yang terjadi sama Mas Amir? Anak dari perempuan tua ini yang udah membunuh Mas Amir dengan kejam. Enggak. Enggak mungkin. Enggak mungkin Mas Bisma yang membunuh Mas Amir. Kamu nggak perlu membela mereka, Restu. Nyawa itu harus dibayar dengan nyawa. Dan calon pengantin ini akan menemani Mas Amir dalam kubur. Astagfirullahaladzim, Mas. Mas ini manusia atau bukan sih? Mbak Vita kan nggak bersalah. Lepasin ini sekarang. Kamu berani membela orang yang sudah membunuh keluarga kamu sendiri? Iya, nggak mungkin, Mas. Ini semua nggak mungkin. Aku nggak percaya. Ini semua pasti salah paham, Mas. Tidak ada salah paham. Semuanya sudah jelas. Bisma sudah mengakui hal ini. Sekarang dia ditahan di polisi. Lagi pula kenapa kamu tidak berangkat ke Sydney? Bu, itu nanti aku bisa jelasin. Tapi sekarang aku mohon sama Ibu, tolong lepasin Mbak Vita. Dia tuh nggak bersalah, Ibu. Iya, emang nggak bersalah, Restu. Tapi dia harus menanggung kekejaman kakaknya sendiri. Mas Bisma kan sudah ditangkap polisi. Kurang apa lagi? Mas dengerin aku sekarang ya. Kalau Mas sampai main hukum sendiri, bukan Mbak Vita yang akan nemenin Mas Amir masuk kubur. Tapi Mas Arif yang akan nemenin Mas Bisma untuk masuk penjara. Aku bilang, Restu. Cukup! Ibu nggak mau kalian berantem hanya gara-gara masalah ini. Aku mohon Ibu, tolong lepasin Mbak Vita. Dia nggak bersalah, Bu. Restu masih terus membela keluarga itu. Kalau aku teruskan, aku akan kehilangan salah satu anakku lagi. Aku harus mencari cara lain untuk menaklukkan Restu. Lepaskan dia. Apa, Bu? Apa aku salah dengar? Ibu sekarang mau membela mereka? Ibu bilang, lepaskan dia. Dan suruh keluarga pembunuh ini keluar dari rumah saya. Suruh mereka pergi. Cepat. Alhamdulillah. Makasih ya, Bu. Arif, cepat lepaskan dia. Oh,
Kalian bisa dengar kan? Cepat pergi! Vita, Ibu! Mbak Risma! Bu, ya Allah. Vita! Mbak Risma! Restu, makasih ya. Ini semua berkat kamu. Aku tuh hampir dikubur hidup-hidup sama keluarganya Restu. Terus kamu masih bisa-bisanya bilang makasih ke dia? Apa kamu nggak punya mata, ha? Tapi bagiku, kamu tetap pahlawan, Restu. Andai saja keluarga kita tidak saling membenci seperti ini. Aisyah, maafin aku. Karena keluarga aku membuat kamu dan keluarga kamu harus melewati berbagai kepedihan ini. Dalam situasi seperti ini, kenapa ibu malah pergi? Mau kemana dia? Apakah dia sedang merencanakan sesuatu ya? Semoga Bisma membusuk di penjara supaya dendam melunas, Mas Amir. Ma, kita bawa papa ke kamar yuk. Kasihan papa di sini. Iya, Ma. Aku benar-benar nggak menyangka nih. Semuanya berlangsung begitu cepat. Hanya dalam semalam. Keadaan semua sudah jadi seperti ini. Restu, apa yang kamu lakukan tadi benar-benar hebat. Mbak, aku tuh cuma nggak mau menghukum orang yang tidak bersalah ya. Ya tapi masalahnya, kamu biarkan semua orang tahu kalau kamu menaruh simpati sama keluarga itu. Dan kamu tahu kan apa akibatnya, Restu? Maksudnya apa sih? Restu, apa kamu gak sadar juga? Kalau keluarga kita ini ibarat pohon, dan kalau sampai ada sedikit aja dahan yang mengganggu, itu berarti akan siap untuk dipotong. Contohnya udah ada, Dinda. Ya udah, Mbak mau kamu lebih hati-hati lagi untuk berikutnya. Jangan sampai kamu menjadi dahan yang siap untuk dipotong.
Pak Wisman, ada yang ingin bertemu. Saya ingin mendengar langsung pengakuanmu yang jujur. Apa benar kamu yang membunuh anakku? Untuk apa saya berkata jujur? Anda pasti hanya mengharapkan jawaban apa yang Anda inginkan, kan? Jawab saja dengan jujur, titik. Iya. Saya membunuh anakmu yang busuk itu. Kamu tidak berkata jujur. Kamu yang membunuh anakku. Padahal, saya baru saja mendapat informasi. Adikmu datang kemari dan mengaku bahwa dialah pembunuhnya. Lantas siapa yang harus aku percaya? Terserah. Anda silakan percaya apa yang Anda inginkan. Saya tidak percaya kamu pelakunya. Kamu bohong. Kenapa Anda tidak percaya? Saya punya banyak alasan untuk membunuh putra Anda yang biadab itu. Saya menyimpan dendam dari lubuk hati saya yang paling dalam. Tapi kamu punya alasan yang lebih kuat untuk berbohong. Kamu ingin menyelamatkan adikmu sendiri. Anda dengar ya? Anda jangan membawa adik aku ke sini. Dia tidak bersalah. Dia bukan pembunuhnya. Kalau gitu, sekarang kamu bersumpah atas nama Tuhanmu bahwa kamu adalah pembunuhnya. Saya... Kenapa? Kamu takut bersumpah atas nama Tuhanmu? Jadi bukan kalian kan pembunuhnya? Dengar Bisma. Restu tidak percaya bahwa kalian adalah pembunuhnya. Dan saya percaya sama Restu. Harusnya kamu berterima kasih sama Restu. Berkat dia, kamu akan segera menghirup udara bebas. Maksudnya? Saya sudah menjamin kebebasanmu. Saudara Bisma, hari ini Anda bebas. Kenapa dia lakukan ini? Apa yang dia inginkan sekarang? Apa rencananya? Gak mungkin orang jahat itu tiba-tiba berubah jadi baik. Aku harus waspada. Dinda, kamu ngapain di sini ya? Masih punya muka kamu datang ke sini? Semua ini terjadi gara-gara kamu, Dinda. Sekarang pergi. Pergi! Enggak, Mas. Bukan gara-gara Dinda, Mas. Bukan. Udah lah, Mas. Jangan kayak begini lagi di depan jenazahnya Mas Amir. Maya, bawa Dinda pergi dari sini. Aku nggak mau lihat mukanya lagi di sini. Aku bilang pergi!
angkat keranda jenazah Mas Amir. Tapi kita tidak akan langsung ke pemakaman. Maksud Ibu? Kita akan bawa keliling desa keranda ini supaya Mas Amir bisa lihat semua kekayaan yang dia miliki di dunia ini untuk terakhir kalinya. Bu, tapi untuk apa? Turuti apa kata ibu. Jangan tinggalin Mila lagi. Mila udah kehilangan ayah. Mila gak mau kehilangan ibu. Ibu janji gak akan tinggalin kamu lagi ya sayang. Alhamdulillah, kita terbebas dari kekejaman keluarga mereka. Tapi ibu masih khawatir dengan kakak kamu yang masih mendekam di penjara. Iya Bu, Bu jangan cemas ya. Insya Allah kita harus cari cara supaya membebaskan Mas Bisma dari penjara. Dan salah satu caranya kita hanya bisa berdoa sama Allah. Insya Allah, Allah pasti akan mendengarkan doa kita. Dan Allah nggak akan pernah meninggalkan kita semua. Iya, kamu benar. Allah nggak akan pernah meninggalkan. Mas Bisma! Ya Allah! Bisma! Mas Bisma! Bu, maafkan Bisma, Bu, membuat Ibu cemas. Alhamdulillah, Mas. Bisa bebas? Gimana ceritanya? Ceritanya panjang, Aisyah. Mas Bisma juga nggak menyangka kalau... Mas, gimana kalau segera kita bahas masalah pernikahan aku? Vita, kakak kamu baru aja bebas menghirup udara. Nggak bisa besok bicara soal perkawinan. Bu, sebelum semuanya terlambat, Bu. Aku ingin segera menikah. Ya Allah. Gimana kalau... Apaan tuh? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. La ilaha illallah. 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 Bu Rahayu. Kenapa keranda mayat itu ada di sini? Apa maksud mereka? Ngapain juga jenazahnya dibawa ke sini? Bisma, saya datang kemari untuk meminta kamu memenuhi janji kamu. Janji kamu untuk mengabulkan semua permintaan aku. Anakku Amir sudah meninggal. Dia sudah pergi. Tapi persengketaan kita belum selesai. Amir meninggalkan istri dan 2 orang anak. Sekarang, saya minta kamu memberikan hak milik atas tanah kamu kepada istri dan 2 anak Amir. Saya juga dengar adikmu akan menikah. Saya bisa buatkan pesta yang mewah buat dia. Selama ini aku emang tahu kalau ibu itu adalah orang yang sangat licik. Tapi kali ini aku benar-benar gak nyangka. Ternyata ibu sangat-sangat licik. Dia mampu loh menyingkirkan kematian anaknya sendiri hanya demi sebidang tanah. Good job ibu. Kasihan ya Bismaku yang malang. Kamu tenang aja, aku gak akan ninggalin kamu, sayang. Bagaimana?
Bu Rahayu, Ibu boleh minta apa saja. Asal jangan tanah itu. Bu, kenapa kita masih harus bicarakan soal tanah di depan jenazahnya Mas Amir? Diam kamu. Kamu tidak berhak ikut campur di sini. Ini masalah saya dengan Bisma. Saya minta kamu untuk memenuhi janji kamu, Bisma. Saya akan kembali menyeret kamu ke penjara kalau kamu tidak bisa memenuhi janji kamu. Tidak. Saya tidak akan pernah menjual tanah itu. Saya tidak main-main, Bisma. Saya bisa buktikan semua ucapan. Bu Rahayu, saya mohon sama Ibu. Minta apa saja, asal jangan tanah itu, Bu. Jadi itu alasanmu membebaskan anakku. Kamu memang benar-benar perempuan terkutuk. Bahkan main anakmu dijadikan alasan untuk mengambil keuntungan. Dasar. Vita, tolong bawa Ibu masuk. Biar aku selesaikan masalah ini. Dasar perempuan terkutuk. Ibu gak nyangka apa yang dilakukan hanya karena harta. Mabuk tanah, mabuk harta, tanah lagi. Sabar istighfar. Jadi kamu akan memenuhi semua permintaan aku. Benar. Apa saja. Asal bukan tanah itu. Apakah di sini ada yang membawa Al-Quran? Saya ada, Bu. Kamu harus hati-hati, Mas. Jangan sampai kejebak sama dia. Berikan Al-Quran itu ke Bisma. Saya minta Bisma bersumpah demi Al-Quran. Iya. Saya berjanji. Sekarang saya tidak akan lagi meminta tanah itu. Tapi saya akan mengajukan permintaan yang lain. Saya akan meminta adikmu. Tunggu. Jangan Aisyah. Kalau sampai Aisyah celaka, aku nggak akan tinggal diam. Saya tidak akan mencelakainya. Tapi justru saya akan memberikan tempat yang terhormat buat dia. Apa maksud Ibu? Saya akan nikahkan adikmu dengan putra saya, Arif. Gimana ini, Bu? Kira-kira rencana apa lagi sih yang bakal Ibu aku lakuin? Ibu ngapain diam aja? Ya udah kamu diem dong. Kamu tuh nggak usah bikin aku tambah panik. Aku juga lagi mikir apa yang harus kita lakukan selanjutnya, Tina. Aku nggak mungkin bisa mencegah ibu sekarang. Lagi pula, aku juga nggak pernah benar-benar mencintai Arif kok. Ya, tapi aku penasaran aja. Apa sebenarnya rencana itu? Apa maksud semua ini, Bu? Ibu sudah gila. Restu, saya sudah bilang kamu jangan ikut campur pada masalah ini. Selama ini ibu sudah selalu menuruti kamu. Sekarang kamu harus ikuti apa kata ibu. Saya harap kamu memenuhi janjimu. Karena kamu sudah berjanji demi Al-Quran. Kalian semua boleh pulang. Saya akan tetap di sini bersama anak saya Amir. Sampai Bisma ini mengabulkan semua permintaan. Bu, Tina nggak mungkin diam aja ngeliat majikan kesayangan Tina dizolimin begini, Bu. Ibu kenapa diam aja sih, Bu? Ini tuh namanya penghinaan. Masa Ibu Rahayu mau nikahin Pak Haris sama orang lain, dia nggak minta izin dulu sama Ibu? Ibu kan istrinya, Ibu protes dong, Bu. Ngapain aku harus protes? Justru aku suka kok sama rencana ini. Hah?
Saya nggak salah dengar, Bu. Ya iyalah, biarin aja. Kenapa? Toh selama ini juga aku nggak pernah benar-benar mencintai Mas Arif. Lagian dengan Mas Arif punya istri baru, pasti perhatiannya bakal terbagi. Dia makin gak sadar kalau aku ngebet banget sama laki-laki lain. Bisma. Bagaimana Bisma? Berani kamu melanggar sumpahmu sendiri demi Al-Quran? Berani? Gak ada sumpah yang dilanggar. Karena ibu sudah memperdayai Mas Bisma karena kelicikannya ibu. Sumpah itu tidak sah. Mas Bisma gak harus penuhi sumpah itu. Masih berani kamu bicara sama ibu? Asal kamu tahu, ibu akan tetap di sini. Sampai Bisma memenuhi apa yang dia janjikan demi Al-Quran. Arif, bawa adikmu pulang. Lepasin. Lepasin aku. Mas Bisma, jangan mau ditipu, Mas. Jangan penuhi sumpah itu. Jangan serahkan Aisyah, Mas. Aisyah, maafkan aku, Aisyah. Aku benar-benar bodoh. Apa yang sudah aku lakukan? Aku telah menjual adikku sendiri. Kenapa seperti ini, Tas? Maafkan aku, Aisyah. Aku lebih baik di penjara daripada harus menyerahkan kamu ke mereka. Aku lebih baik mati. Silakan kamu berkata apa saja, Bisma. Buat aku, sumpahmu sudah cukup. Aku tidak akan kemana-mana. Aku akan tetap di sini. Mas, gimana? Kenapa mereka belum pergi, Mas? Sebenarnya mereka tuh mau apa sih? Bu Rahayu memaksa Aisyah untuk menikah dengan Arif. Apa? Enggak, Bisma. Ibu gak setuju. Lebih baik ibu mati daripada... Tapi Bu, Mas Bisma udah berjanji di bawah Al-Quran. Bisma, bagaimana mungkin kamu menyerahkan adikmu kepada serigala-serigala itu? Kenapa? Aku tahu aku bodoh. Aku benar-benar bodoh. Aku minta maaf. Enggak, Mas. Mas nggak bodoh kok. Ini semua karena Ibu Rahayu yang licik. Astagfirullahaladzim, Bisma. Kenapa sih kamu menyerahkan adikmu kepada laki-laki yang sudah menikah? Sekarang kamu bilang sama aku, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa mereka sampai nipu kamu dan kenapa kamu sampai bersumpah di bawah Al-Quran? Batalkan, Bisma. Batalkan semua ini. Ibu gak rela. Ibu gak rela mereka mengambil Aisyah. Sekali lagi aku tanya sama kamu ya, sebenarnya apa yang terjadi? Aku yakin banget kamu gak mungkin begitu aja melepaskan Aisyah. Risma, mereka menjebak aku. Aku dipaksa untuk bersumpah tanpa aku ketahui di belakang aku mereka meminta Aisyah untuk menikah dengan Arif. Ya udah, kalau kayak gitu, kamu gak ada kewajiban untuk memenuhi sumpah itu, Mas. Kamu gak berdosa di dalamnya. Justru mereka yang berdosa karena mereka udah nipu. Demi Allah, Mas, jangan pernah kamu menyerahkan Aisyah. Jadi Mas mau membiarkan mereka tetap di sana dengan keranda mayat itu? Ya Tuhan, lalu bagaimana aku akan menikah dengan keadaan seperti ini? Lihat Aisyah, apa yang aku khawatirkan benar-benar terjadi. Tidak akan ada pernikahan di sini. Lalu siapa yang dirugikan, ha? Siapa? Kita.
Bisa nggak kamu berpikir untuk tidak memikirkan diri kamu sendiri? Kamu mengorbankan adik kamu untuk membahagiakan kamu. Selalu aku yang salah. Aku memang bukan siapa-siapa di sini. Kalian cuma mikirin Aisyah dan Aisyah. Sedangkan aku, hidup aku hancur. Vita. Rahayu memaksa Aisyah untuk menikah dengan Arif. Ibu, ini tikar coba. Stop. Kamu mau kemana? Mas sudah bilang kan tadi sama kamu. Diam di rumah aja. Semua ini harus dihentikan, Mas. Aku harus segera ketemu ibu. Mas Amir harus dikuburkan, Mas. Jangan harap lah, Restu. Ibu kan udah bersumpah. Mas Amir nggak akan dikuburkan sampai Bisma memenuhi janjinya. Mas, dalam aturan agama kita, jenazah itu nggak boleh dibiarkan lama-lama. Mas Amir itu harus segera dikuburkan. Kenapa Mas biarkan ibu melanggar aturan agama sih? Melanggar sumpah apa? Melanggar aturan apa? Hah? Yang ada di sini yang melanggar tuh Bisma. Bisma udah sumpah di bawah Al-Quran, Restu. Mas dengar ya. Kalau Mas memang menghormati Mas Amir, tolong segera kuburin jenazahnya. Tapi Restu, jangan hinakan Mas Amir dengan cara seperti ini, Mas. Mas Amir itu harus segera dikuburkan. Jadi tolong, Mas. Iya, Restu benar. Tolong izinkan Mas Amir untuk istirahat dengan tenang. Lebih baik kita kuburkan secepatnya. Aku mohon. Jangan siksa Mas Amir seperti ini. Ayo Mbak Sakinah, kita segera kuburkan Mas Amir. Perempuan itu sudah gila. Sampai kapan dia di situ? Apa dia biarkan mayat anaknya sampai busuk tidak dikubur demi kepentingannya? Bisma, aku mau lihat sampai kapan kamu mampu bertahan. Aku akan tetap di sini sampai kau keluar dan memenuhi janjimu.
Restu! Apa yang kamu lakukan, Restu? Anak durhaka kamu. Bu, kasihan Mas Amir, Bu. Tolong deh, biarkan dia beristirahat dengan tenang. Iya, Bu. Lebih baik kita harus menemukan secepatnya Mas Amir. Apa hakku? Aku ini istrinya, Bu. Mas Amir itu suamiku. Jadi aku punya hak untuk ini, Bu. Kamu memang istrinya Amir, tapi Amir tidak pernah menganggapmu. Kamu hanya dipandang sebelah mata. Perempuan tidak berguna. Iya, memang Mas Amir tidak pernah mencintai aku, Bu. Tidak pernah menghargai aku. Tapi apa? Aku mencintai Mas Amir, Bu. Aku mohon. Kita harus segera menguburkan Mas Amir, Bu. Jangan Ibu manfaatkan kematian Mas Amir ini untuk ambisi Ibu. Dia anakku. Aku yang membesarkan dia dengan susah payah. Jangan pernah kamu merasa lebih berhak daripada aku. Ibu boleh tampar aku, Bu. Boleh, Bu. Tapi aku mohon, Bu. Jangan singgah Mas Amir seperti ini, Bu. Aku mohon. Jangan sentuh jenazah anakku. Tanganmu sudah kotor. Kamu sebenarnya tidak pernah mencintai Amir. Kamu cuma mencintai Bisma. Sampai akhir hayatnya. Kamu tidak pernah mencintai Amir. Dasar perempuan bagian. Tadi kamu bilang Amir anak. Hah? Tega kamu melakukan dia seperti ini? Ibu macam apa kamu? Amir meninggal gara-gara kamu. Ambisi kamu yang berlebihan. Kamu ingin menguasai semua. Jangan ikut campur. Memangnya siapa kamu? Hah? Pergi kamu. Pergi kamu. Arif, ibu suruh kamu jaga adikmu. Tapi sekarang adikmu malah ada di sini. Bu. Ambil tali tambang. Ibu akan ikatkan jenazah kakakmu dengan tubuh ibu. Supaya kalau ada yang mencuri, ibu tahu. Cepat ambil. Mas, jangan Mas. Mas, ingat Mas. Bawa sih. Sekarang, antar adikku pulang. Bawa pulang. Kurang ajar. Hei, Ningrum! Bilang sama anakku Bisma, suruh dia menghormati janjinya. Barang siapa yang tidak menghormati janjinya, dia akan membusuk di neraka. Kak, mau apa kamu kesini? Mau mengejek dan menertawakan aku? Lihat Aisyah, mereka itu hanya mikirin kamu. Gak ada yang peduli sama aku. Puas kamu. Kamu udah mengacaukan semuanya. Mereka akan tetap di sana. Dan Mas Bisma akan tetap di sini menolak permintaan Burhayu. Kamu benar-benar gak peduli sama aku. Aku peduli Kak sama kakak. Aku peduli. Ngomong kosong. Kamu itu hanya peduli sama Dinda. Mas Bisma juga hanya peduli sama dia. Kalian itu lupa kalau kalian punya saudara yang berhak kalian bela. 1 atau 2 bulan lagi perut aku akan semakin membesar. Dan udah gak bisa ditutupi. Kalau sampai aku gak jadi nikah dan keluarga ini harus menanggungnya. Semua ini karena kamu, Aisyah, karena kamu. Kamu benar-benar terkutuk. Kenapa ibu harus melahirkan anak seperti kamu? Aisyah? Bu Ranti? Nak, ada yang ingin Bu bicarakan sama kamu. Ada apa?
Ibu tunggu di pintu belakang ya. Sebenarnya kita mau kemana sih, Bu? Udah, ayo kamu ikut ibu aja. Ini kemana? Kesana, kesana. Restu. Nak, ibu tinggal sana dulu ya, kamu temuin dia. Aku sangat khawatir dengan kamu, Aisyah. Tapi alhamdulillah, kamu selamat sampai ke sini. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Restu? Aku gak mau menikah sama Mas Arif. Aku gak mau. Shh, Aisyah. Aku sudah pikirkan cara untuk mengatasi semua ini. Makanya aku minta Bu Ranti untuk antar kamu ke sini, Aisyah. Tapi Restu, aku gak bisa melihat peluang sedikit pun untuk lolos dari masalah ini. Pasti ada. Peluang sekecil apapun, pasti ada. Dan kita harus coba. Caranya gimana? Kita tinggalin desa ini. Kita bangun kehidupan baru buat kita di luar desa ini. Jadi maksud kamu melarikan diri? Enggak, itu nggak mungkin terjadi, Restu. Gimana nasib keluargaku, ha? Aku punya tanggung jawab besar di pundakku, Restu. Aku nggak mungkin lari. Kak Vita sudah mau menikah dan kenapa sih kamu nggak berpikir ke arah sana, Restu? Aisyah, tapi cuman itu satu-satunya solusinya. Enggak. Itu bukan solusi. Justru itu akan membuat masalah baru. Kamu nggak lihat apa yang menimpa Mas Hilman? Hah? Kenapa sih kamu bisa berpikir sampai situ? Ini bukan Restu yang aku kenal, tau nggak? Restu nggak pernah berpikir se-egois ini. Aisyah, tunggu Aisyah. Aisyah, tunggu Aisyah. Enggak pasti. Aisyah, Aku tunggu nggak mau sebentar. melakukan hal konyol ini. Aku Aisyah, nggak mau. Aisyah, dengerin aku dulu. Aku tahu kamu pasti menolaknya. Karena kalau sampai kamu setuju, aku benar-benar kecewa sama kamu, Aisyah. Maksud kamu? Maafkan aku, Aisyah. Tadi itu aku cuma nguji kamu doang. Uji apa? Aku harap kamu tuh gak marah. Karena bukan itu rencana aku sebenarnya. Pasti kamu keterlaluan kayak gini, bisa-bisanya bercanda di saat genting seperti Jangan ini. sakit dong. Aisyah, tolong kamu dengar dulu ya rencana Restu. Seperti Ibu pernah bilang sama kamu, kalau Restu ini harapan kita, Nak. Oke, apa rencananya? Oke. Kita atur pernikahan Mbak Vita besok. Dan setelah Mbak Vita sudah menikah, kita sudah setengah jalan menuju kemenangan. Dan tidak akan ada lagi tekanan di dalam keluarga kamu, Aisyah. Ibu aku juga udah gak punya pilihan lain kecuali menguburkan jenazahnya Mas Amir. Restu, kamu gak lihat ibu kamu sampai tiduran di depan rumah sambil ngikat badannya di jenazahnya Mas Amir. Bahkan dia selalu ngeliat siapapun yang keluar dari rumahku. Gini, kita keluar dari rumah secara diam-diam. Bawa Mbak Vita dan keluarga kamu keluar dari desa ini. Kita atur pernikahannya Mbak Vita di luar desa ini. Itu nggak mungkin, Restu. Aku udah atur semuanya kok. Aku bahkan sudah menghubungi keluarga mempelai pria. Dan mereka setuju.
Enggak mungkin. Itu sangat mustahil, Restu. Dan resikonya terlalu besar. Mau resikonya sebesar apapun, kita harus mencobanya, Aisyah. Jangan pernah menyerah. Ya. Oke, kalau gitu cuman ada satu masalah lagi. Siapa yang akan menghubungi Mas Bisma? Aku. Kamu? Gak mungkin lah. Mas Bisma pasti akan menghajar kamu lah, Restu. Tapi kan aku bukan musuhnya, dan aku tuh bukan penakut. Lagian Aisyah, kalau memang aku tuh seorang penakut, aku tuh gak mungkin jatuh cinta sama kamu. Oke, aku percaya sama kamu. Restu, semangat dan optimisme ini yang membuat aku gak mungkin sanggup berpaling darimu. Sudah, sekarang gini aja. Biar ibu saja yang ketemu sama Bisma. Nanti Bisma ibu ajak ke sini. Gimana? Iya, tapi Bu, aku minta ibu hati-hati ya. Jangan sampai ketahuan Ibu Rahayu. Iya, sayang. Ibu akan hati-hati. Ibu tinggal dulu ya. Hati-hati, Bu ya. Iya. Ibu bilang apa? Ada yang mau ketemu saya? Iya, Bisma. Mungkin dia bisa membantu kamu dari masalah yang sedang kamu hadapi sekarang ini. Ibu nggak bisa cerita ini sama kamu. Nanti kamu akan tahu dengan sendirinya, waktu kita nggak banyak. Ayo, jangan sampai kamu keluar dari sini, anak buah Rahayu nanti tahu. Ya, ayo. Ya, ayo. Cepet, nak. Mana orangnya, Bu? Itu dia. Ini? Iya. Oh, kamu ya? Kakak kamu mengobrak-abrik rumahku. Ibu kamu menjaga halaman rumahku agar kami semua tidak bisa keluar. Sekarang kamu bilang kamu mau membantu kami keluar dari masalah. Hah? Kamu pikir aku percaya? Cih! Astagfirullahaladzim, Bisma, cukup udah. Kenapa ini aja? Kamu sekongkol sama dia? Mas, Restu ini susah payah untuk nyatuin kita di sini supaya nolongin kita. Menolong kita? Aisyah, dia hanya menghina aku, menghina kebodohan aku. Mas, boleh nggak sih sekali ini aja kamu dengerin Restu? Sekali ini aja. Bisma, tolong denger ibu, nak. Tolong tahan emosi kamu ya, nak ya. Dengarkan dulu apa rencana Restu. Kalau kamu nggak setuju nggak masalah, tapi tolong hargain dia, ya. Anak ini punya rencana. Rencana apa? Aku yakin di balik rencana ini ada tipuan yang merugikan kita semua. Dia sama seperti ibunya, licik. Astagfirullahaladzim. Bisma, tolong jaga emosi kamu ya, nak ya. Ibu tahu masalah ini sangat rumit buat kita semua. Tapi kalau kamu marah-marah terus, nggak akan selesai jalan keluarnya, nak. Ya. Oke, aku kasih kamu kesempatan. 15 detik, nggak lebih. Besok pagi, sebelum matahari pagi benar-benar muncul, kita harus menyeludupkan semua orang keluar desa. Sebuah truk pengangkut jerami sudah aku siapkan. Truk akan diparkir di jalanan sepi, tidak jauh dari rumah Mas Bisma. Bawa semua orang keluar rumah lewat pintu belakang. Jangan sampai ada yang melihat. Jerami itu akan menyembunyikan kalian untuk menyelundup keluar ke desa sebelah. Bu Ranti berjaga di dalam rumah. Buat aktivitas ringan supaya ibu mengira kalian masih berada di dalam rumah. Kalian bawa apa? Jerami, Pak, mau dijual. Yakin cuma jerami? Bener, Pak, jerami, Pak. Kalau saya temukan selain jerami di belakang truk kalian, kalian berdua mau tanggung jawab? Iya, Pak. Oke.
Andre? Ya, Bos. Ini pedangnya, Bos. Terima kasih. Kamu sudah membantu kami. Hanya itu yang terbaik yang bisa aku lakukan sekarang. Restu, kamu pasti akan kecewa dengan keputusanku ini. Buktikan kata-katamu bahwa kamu akan menyerahkan diri untuk saya nikahkan dengan Arif. Aku nggak bisa membiarkan kamu mengorbankan diri kamu sendiri. Aku berserah diri kepadamu ya Allah. Terjadilah apa yang telah menjadi takdirmu. Aku ini masih istri sah kamu, Mas. Pakai mau belaga punya istri